Komunikasi terapeutik adalah suatu bentuk komunikasi yang dirancang untuk mendukung dan membantu individu mencapai kesejahteraan mental dan juga emosional. Tujuan utama dari komunikasi terapeutik adalah untuk membangun hubungan yang efektif antara terapis atau profesional kesehatan dan klien, yang memungkinkan adanya pemahaman, empati, dan juga dukungan. Beberapa ciri khas dari komunikasi terapeutik meliputi yang pertama yaitu pendengaran yang aktif, yang kedua empati, yang ketiga nonverbal komunikasi, yang keempat pertanyaan terbuka, dan yang kelima memberikan dukungan dan validasi. Fase-fase komunikasi terapeutik. Yang pertama, fase pra-interaksi. Persiapan terhadap klien. Terapis mempersiapkan diri sebelum bertemu klien, termasuk mengkaji catatan medis atau riwayat klien, memahami masalah utama, dan merencanakan pendekatan yang akan digunakan. Refleksi diri. Terapis melakukan introspeksi untuk mengenali perasaan dan prasangka pribadi yang mungkin mempengaruhi interaksi. Yang kedua yaitu fase orientasi. Yang pertama pengenalan. Terapis memperkenalkan diri dan menjelaskan peran serta tujuan pertemuan. Membangun kepercayaan, membangun hubungan yang baik dengan klien, menciptakan rasa nyaman dan aman. Identifikasi masalah. Bersama klien mengidentifikasi masalah utama dan menetapkan tujuan perawatan. Yang ketiga yaitu fase kerja. Eksploitasi dan intervensi. Terapis dan klien bekerja sama untuk menggali perasaan, pikiran, dan perilaku klien. Penguatan hubungan. Melanjutkan pembangunan kepercayaan dan keterbukaan. Terapis memberikan dukungan, umpan balik, dan juga validasi. Dan yang terakhir yaitu fase terminasi, penutupan hubungan. Memastikan bahwa tujuan terapi telah tercapai atau bahwa klien siap untuk melanjutkan tanpa dukungan intensif. Evaluasi. Bersama klien mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai selama sesi terapi. Yang terakhir yaitu perpisahan, mengakhiri hubungan dengan cara yang positif dan juga mendukung, serta memberikan arahan untuk tindak lanjut jika diperlukan. Selanjutnya yaitu sikap esensial dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama yaitu empati. Empati ini kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami klien dan perspektif mereka, serta menunjukkan bahwa perasaan dan pengalaman mereka dihargai. Yang kedua yaitu kehangatan, menunjukkan sikap ramah dan penuh kasih sayang yang dapat membuat klien merasa diterima dan dihargai. Yang ketiga yaitu ketulusan, bersikap jujur dan autentik dalam interaksi dengan klien yang membantu membangun kepercayaan. Yang keempat yaitu respect, menghormati martabat dan nilai-nilai klien, termasuk menghargai pandangan dan keputusan mereka. Yang kelima yaitu aktif mendengarkan, memberikan perhatian penuh saat klien berbicara, menunjukkan bahwa apa yang mereka katakan penting dan didengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang keenam yaitu tidak menghakimi. Tidak menghakimi ini menghindari sikap mengkritik atau menilai klien, sehingga mereka merasa aman untuk berbagai tanpa takut dihakimi. Yang ketujuh yaitu memberikan dorongan, dukungan, dan motivasi kepada klien untuk mencapai tujuan mereka dan mengatasi tantangan. Dan yang terakhir yaitu keramahan nonverbal. Keramahan nonverbal ini menggunakan bahasa tubuh yang positif seperti kontak mata, anggukan, dan postur terbuka untuk menunjukkan keterlibatan dan ketertarikan. Dengan menghadapi sikap-sikap ini, seorang terapis
dapat membangun hubungan terapeutik yang kuat dan mendukung proses penyembuhan klien. Komunikasi terapeutik terdiri dari yang pertama, diam, untuk memberikan kesempatan kepada pasien mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Yang kedua yaitu opening self, yaitu fisioterapis menyediakan diri tanpa respon bersyarat atau respon yang diharapkan. Yang ketiga yaitu pertanyaan terbuka, memberikan pertanyaan terbuka kepada pasien. Yang keempat, refleksi, teknik mengolah ide, perasaan, pernyataan, dan pertanyaan yang diajukan pasien. Yang kelima yaitu pengulangan, mengulang pikiran atau ide utama yang diajukan oleh pasien. Yang keenam, konfrontasi, yaitu respon fisioterapis kepada ketidaksesuaian antara perkataan pasien dengan sikapnya. Yang ketujuh yaitu exploring, untuk menggali perasaan, pikiran, dan pengalaman pasien, suatu upaya untuk mengembangkan secara lebih rinci. Yang kedelapan, giving recognition, memberikan penghargaan untuk memberikan pengakuan dan mengadakan kesadaran. Yang kesembilan, focusing, kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk membatasi antara diskusi sehingga pencapaian lebih spesifik dimengerti. Yang kesepuluh yaitu verbalizing the implicit, untuk mendeteksi arti sebenarnya dari pesan verbal. Yang ke-11, observasi, kegiatan mengamati pasien. Yang terakhir yaitu klarifikasi, menanyakan kepada pasien apa yang tidak dimengerti terhadap situasi yang ada atau menjelaskan kembali. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Siang, Visio. Di sini saya ingin membawa adik saya yang ingin berobat. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Visio. Kalau boleh tahu, apa keluhan kakak? Ini tangan saya kemarin sempat terkilir, Visio, jadi masih susah untuk digerakkan. Oh, baik, saya periksa dulu ya. Baik, Visio. Apa yang kakak rasakan di bagian siku sini? Nyeri. Nyeri? Ya. Baik, kita mulai terapinya dulu ya. Kita periksa. Tadi terapi itu untuk menghilangkan rasa nyeri kakak. Jadi bagaimana yang kakak rasakan setelah diterapi tadi? Sudah mendingan, Visio, tapi masih terasa nyeri. Baik, terapi hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kakak datang lagi ke sini ya untuk saya lihat perkembangannya. Apakah masih rasa nyeri atau bagaimana? Kakak datang lagi ke sini ya. Baik, Visio, terima kasih. Baik, kasih. Terima kasih, Visio. Saya izin pulang dulu. Ya, terima kasih.